Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan 5 judul skripsi hukum tata negara, atau kalau memang Anda sedang menyusun tesis, ini juga menurut saya sangat layak dijadikan sebagai judul maupun rumusan masalah tesis. Nah, video kali ini agak berbeda dengan video-video tentang skripsi sebelumnya, karena berdasarkan saran ataupun permintaan dari para viewer bahwa mereka menginginkan supaya judul dan rumusan masalah skripsi maupun tesis itu dibuat per bagian. Jadi tidak digabung antara bagian perdata, pidana, hukum internasional maupun hukum tata negara. Nah, kali ini kita akan membahas 5 judul dan rumusan masalah skripsi tesis hukum tata negara, dan ini masuk di bagian yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke judul yang pertama, alangkah lebih baik kalau teman-teman silakan subscribe channel ini, komen, dan juga di-share supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih berkualitas ke depannya, sehingga channel ini semakin bermanfaat bagi Anda dan juga bagi saya. Judul pertama yang saya rekomendasikan kepada teman-teman adalah urgensi fast track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Nah, judul ini saya anggap sangat up to date. Kenapa? Karena memang ketika terjadi yang namanya pandemi COVID-19 di Indonesia, dimulai dari tahun 2020, ternyata ada beberapa undang-undang yang disetujui bersama antara Presiden dengan DPR dalam tempo yang sangat cepat. Saya kasih satu contoh misalnya, yaitu Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia juga dikenal yang namanya Perpu, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, di mana kewenangan pembentukannya diberikan kepada Presiden dan momentum pembentukannya adalah pada saat terjadi yang namanya Notverordeningsrecht atau dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, apa bedanya antara fast track legislation ini dengan yang namanya Perpu? Nah, kalau misalnya dia Perpu hanya melibatkan satu lembaga negara, yaitu Presiden. Tapi kemudian kalau dia fast track legislation, dia tetap melibatkan lembaga-lembaga pembentuk undang-undang, tapi kemudian dia dikhususkan kepada undang-undang tertentu dan momentum tertentu. Nah, kalau dibandingkan misalnya antara Perpu dengan fast track legislation ini, maka saya lebih sepakat adanya fast track legislation. Kenapa? Karena memang dalam fast track legislation itu terjadi yang namanya check and balances antara lembaga-lembaga yang membentuk undang-undang. Tapi kemudian perlu dielaborasi kembali bagaimana pengaturan yang lebih rinci mengenai fast track legislation ini supaya tidak terjadi seperti undang-undang kilat yang pernah dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden pada tahun 2020 yang lalu. Dari latar belakang singkat itulah kemudian saya merekomendasikan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan kekuasaan Presiden untuk proaktif dalam pembentukan undang-undang. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai fast track legislation ini, maka kita masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana pengaturan dan praktik fast track legislation di berbagai negara. Lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana proyeksi pengadopsian fast track legislation ke dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Kita masuk ke judul yang kedua. Judul yang kedua adalah tinjauan yuridis terhadap kewenangan Presiden dalam memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Untuk membahas judul ini, Anda bisa mengaitkan antara otonomi daerah dengan konsep negara kesatuan maupun sistem presidensial. Di mana kalau kita baca dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di sana diberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Supaya otonomi dan tugas pembantuan itu semakin berjalan dengan baik, maka diberikanlah kepada masyarakat di daerah untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis, dan kemudian pembentuk undang-undang membuat pilihan bahwa cara demokratis untuk memilih kepala daerah adalah dengan pemilihan secara langsung. Nah,
Ternyata kemudian di dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di sana diatur bahwa presiden bisa memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Nah, ini kan sesuatu hal yang bertentangan. Di satu sisi teman-teman bahwa daerah itu diberikan kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi kepala daerahnya melalui daulat rakyat untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, tapi di sisi lain ternyata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengunci bahwa yang namanya kepala daerah walaupun dia melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan harus patuh kepada program strategis nasional. Ini kan sesuatu hal yang sangat bertentangan. Nah, oleh karena itulah kemudian menarik untuk Anda kaji dengan dua rumusan masalah yang saya rekomendasikan di sini, yaitu rumusan masalah yang pertama adalah apa dasar teoritis kewenangan presiden dalam memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Disinilah Anda masukkan nanti teori-teori negara kesatuan, teori-teori sistem presidensial, dan juga teori-teori desentralisasi atau otonomi daerah. Terus kemudian yang kedua, yang rumusan masalah yang paling menarik adalah bagaimana tata cara pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional ataupun untuk menguji keputusan daripada presiden untuk memberhentikan kepala daerah ini, maka akan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Lalu kemudian kita masuk yang judul yang ketiga, yaitu rekonstruksi penggunaan dana desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Anda tahu bahwa salah satu yang paling menarik di periode pertama pemerintahan Joko Widodo adalah adanya dana desa. Dana desa ini memiliki efek yang sangat luar biasa. Lalu kemudian yang menarik lagi daripada dana desa adalah bagaimana kira-kira penggunaan daripada dana desa itu? Apakah harus sesuai dengan aturan dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah daerah? Atau bisa digunakan secara mandiri berdasarkan prakarsa masyarakat oleh masyarakat desa itu sendiri? Nah, kalau Anda baca di dalam undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di sana diatur bahwa penggunaan dana desa harus berdasarkan prakarsa daripada masyarakat desa. Artinya di sini ada kemandirian daripada masyarakat desa. Ini menarik untuk dikaji sejauh mana kemandirian daripada desa tersebut dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah. Nah, dari latar belakang singkat tersebut, saya merekomendasikan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana eksistensi desa dalam negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rekonstruksi penggunaan dana desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Judul keempat adalah dinamika kedudukan hukum pemohon dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Ini mungkin temanya sudah lama, tapi saya rasa ada perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan tema ini. Kalau kita lihat bahwa mengenai kedudukan hukum ataupun legal standing daripada pemohon dalam pengujian undang-undang, itu sudah diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan di sana dikatakan bahwa seseorang ataupun badan hukum yang memiliki legal standing dalam pengujian undang-undang adalah kalau misalnya seseorang ataupun badan hukum memiliki potensi mengalami kerugian konstitusional dengan disahkannya sebuah undang-undang. Tapi ternyata kemudian dalam perkara-perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ada dinamika-dinamika ataupun perkembangan-perkembangan mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh seseorang ataupun badan hukum yang menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Misalnya kalau sebelumnya itu harus ada kerugian konstitusional yang nyata ataupun sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional dengan adanya sebuah undang-undang, tapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata tidak hanya itu, tapi juga ketika seseorang memiliki yang namanya NPWP atau ketika seseorang
anggap sebagai taxpayer ataupun pembayar pajak, dia memiliki legal standing sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang. Ini sesuatu yang menarik untuk dikaji, makanya kemudian saya rekomendasikan dua rumusan masalah untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan kualifikasi pemohon pada pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian yang kedua adalah apa rasio legis dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional sebagai pemohon pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ini topik yang paling menarik dan topik yang paling up to date karena sedang berlangsung ataupun baru saja terjadi di Mahkamah Konstitusi. Nah, judulnya adalah pengaruh pergeseran ambang batas dari syarat formil menjadi syarat material sebagai upaya menciptakan keadilan substansial dalam penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Judul ini saya rekomendasikan teman-teman karena ternyata ada perbedaan penyelesaian sengketa pilkada antara tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya di Mahkamah Konstitusi. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah mengenai syarat ambang batas yang diatur di dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Di sana dikatakan bahwa yang memiliki legal standing ataupun kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi adalah kalau memenuhi syarat ambang batas atau threshold, ya, yaitu dimulai dari 2% sampai selanjutnya tergantung dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Nah, kalau sebelum tahun 2020, Anda tentu tahu bahwa ambang batas tersebut dijadikan sebagai saringan awal atau dijadikan sebagai syarat formil dalam perkara sengketa hasil pilkada. Artinya, kalau misalnya ada satu daerah, ya, ternyata selisih suara dari pemenang dengan pemohon itu melebihi ambang batas misalnya 2,5%, maka otomatis perkara tersebut akan gugur di awal atau di sidang pendahuluan. Makanya kemudian di awal di sebelum tahun 2020 banyak perkara yang sudah mentah di awal belum sampai kepada tahap pembuktian karena selisih suara yang lebih besar daripada ambang batas. Sedangkan di tahun 2020 ternyata syarat ambang batas tersebut digeser oleh Mahkamah Konstitusi dari syarat formil menjadi syarat material. Artinya, walaupun ada selisih suara yang cukup besar melebihi ambang batas di satu daerah, perkara tersebut tidak langsung gugur di awal, tetapi tetap dimajukan oleh Mahkamah Konstitusi sampai kepada tahap pembuktian. Kalau ternyata Mahkamah Konstitusi menilai ada sesuatu hal yang sangat spesial di dalam perkara sengketa hasil pilkada tersebut. Nah, ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai jalan tengah supaya Mahkamah Konstitusi tidak dianggap sebagai mahkamah kalkulator. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak hanya melihat selisih suara itu sebagai sesuatu hal yang muncul tiba-tiba, tetapi selisih suara itu adalah hasil yang tidak bisa dipisahkan dari proses. Di tahun 2020 dari sekitar 132 sengketa pilkada yang masuk ke MK, 32 diantaranya itu masuk ke tahap pembuktian dan beberapa diantaranya itu melebihi ambang batas. Nah, apakah memang pergeseran dari syarat formil menjadi syarat materi tersebut membuka peluang bagi para pemohon untuk mendapatkan keadilan yang substansial? Itulah yang harus Anda teliti dengan dua rumusan masalah di bawah ini. Yang pertama, apa faktor-faktor dicantumkannya ambang batas dalam penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi? Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pengaruh pergeseran ambang batas dari syarat formil menjadi syarat material sebagai upaya untuk menciptakan keadilan substansial dalam penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Oke, teman-teman, saya rasa demikian beberapa judul dan rumusan masalah skripsi tesis bagian hukum tata negara pada video kali ini. Ini bagian yang pertama, masih ada nanti bagian selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.